Assalamualaikum warahmatullahi nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Al hadis salis arba'in nawawi, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Khattab bin Umar bin Khattab, cucu daripada Sidina Umar bin Khattab. Anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala berkata, saya mendengar dari Rasulullah menyampaikan hadisnya, yaqulu kalian ngendika sinten Rasulullah dawuh, buniyal islamu khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ruwahul Bukhari Muslim. Diriwayatkan saking Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Khattab mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika dibangun Islam daripada 5 perkara. Islam ini dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Ini di dalam tauhid, keyakinan kita benar-benar mantap bahwa kita itu bersaksi. Ini menggunakan lafaz syahadatun, artinya adalah bersaksi, tidak dengan menggunakan wa'lam, ketahui, enggak, tetapi bersaksi. Arti daripada bersaksi kita kepada Allah, saksi ini syaratnya itu harus melihat, harus mendengar. Kalau ada saksi enggak melihat, tidak mendengar, berarti kesaksiannya tidak sah. Seperti orang yang nikah. Orang nikah ini, rukun daripada nikah ini diantara adalah saksi 2, yang mana saksi ini harus mendengar, harus melihat. Kalau ada saksi tidak mendengar, tidak melihat, tidak sah di dalam rukun nikahnya. Begitu juga di dalam syahadat kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pernahkah kita melihat Allah? Pernahkah kita melihat Rasulullah? Pernahkah kita mendengar daripada Allah? Maka di sini yang di dalam tauhid kita harus mengetahui daripada dalil nakli dan dalil akli, dalil Quran maupun dalil akal. Kita harus memahami di situ. Ini baru syahadat, penyaksian kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tancapkan dalam hati. Dalil naklinya adalah dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan Allahu ladzi la ilaha illahu, Allahu ladzi la ilaha illallah, Allahu ladzi la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau kita baca Al-Quran kita temukan ini namanya dalil nakli, dalil dalam Al-Quran yang harus wajib kita yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalil akalnya, akal rasional kita harus memahami bahwa tidak ada alam ini kecuali ada yang membuat. Ada perkara yang hadis, yang hawadis, berarti ada yang kholik, ada yang menciptakannya.
isi alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama lain seperti agama kita. Seperti agama Nasrani itu hanya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Ayah. Ada agama yang lain dua-duanya banyak sekali. Tetapi kalau agama Islam, seandainya dunia ini Tuhannya itu banyak, 3 atau 2. Ada yang ingin membuat dunia atau dunia ini sing bentuknya kotak, enak sing bentuknya bulat, akhirnya tidak ada dunia. Gawe menungso enak sing dibentuk sirai lonjong, enak sing dibentuk, akhirnya nggak jadi menungso. Ini ketika Tuhan banyak, maka tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini keyakinan kita yang harus kita tancapkan, dan syahadat ini kita baca minimal di dalam 24 jam 5 kali kita baca di dalam sholat. Wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis sholah. Yang kedua adalah Islam dibangun daripada 5 perkara. Yang kedua dari Rasulullah, iqamis sholah, jumenengi sholat. Sholat ini hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan, maka dawuhnya Rasulullah, faman aqoma faqad aqomatin wa man taroga faqad hadamatin. Siapa orang yang meninggalkan daripada sholat, siapa orang yang menjalankan sholat, berarti dia menegakkan agama. Tetapi orang yang meninggalkan daripada sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Karena sholat ini adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, adalah sholat. Dalam hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah as-sholat. Fa idza sholahat sholahat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi as-sholat. Besok wonten ing dina kiamat niki amal sing paling pertama ditangletke dening Allah inggih menika amal sholat. Ketika sholatnya niku api, sholatnya sae, muka dianggap kabeh ngamali niku saya api. Tetapi ketika sholatnya niki mboten sae, rusak sholatnya, muka dianggap kabeh ngamali niki nggih rusak. Niki pentingnya sholat. Mula kita belajar sholat ini dari kecil, barangkali dari sampai sekarang ini masih dalam keadaan belajar kita sholat yang benar itu bagaimana. Bahkan kita belajar lagi ketika sudah tahu tentang rukun, syarat rukunnya sholat, kita tahu, kita belajar sholat dengan hadirnya hati kita. Tidak hanya jasad kita, jasad ini adalah madhabnya ke Ka'bah, waruh madhabnya adalah ila robbihi. Jasad kita madhabnya ke Ka'bah Allah, adapun ruh kita niki madhab teng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya membaiki daripada sholat kita, kita harus baiki di dalam sesuci kita, di dalam istinja kita yang benar. Setelah istinja kita benar, sungguh-sungguh kita bisa mengamalkan istinja yang benar. Cara duduk istinja yang benar itu bagaimana? Coro ciwak sing sing benar mengikuti sunnah Rasul itu bagaimana? Ini harus sangat kita pelajari saestu. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada para ustadz, para guru-guru kita. Ini sangat penting karena menunjang sah di dalam sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka akan dianggap baik kabeh ngamal kita. Setelah istinja, untuk ini kita belajar juga. Saya pernah praktek kepada guru kita di Bana Wudhu. Bahkan ada Mas Novi ikut praktek kan ketika itu ya. Praktek wudhu dalam basuh wajah ini tangannya di atas, jangan sampai di bawah. Ini kita ambil air, kita taruh di atas. Jadi air mengalir, jangan sampai air itu jatuh kembali karena ini istiqmal. Ketika istiqmal airnya berarti tidak sah di dalam
untuknya. Hati-hati, yang basuh wajah. Basuh tangan sunahnya itu minal yati lal marofik, dari tangan ke sikut, tidak gini. Ya boleh seperti itu, tapi tidak mengikuti sunnah. Kalau kita ikuti sunnah, dari air ini kita masukin ini, kita rata dari depan. Sunnahnya minal yati ilal marofik, di tangan. Terus basuh rambut setengah sirah nih. Kalau Habibah Nabi Abu Bakar semuanya rambut di prakteknya ini, terus dikembalikan lagi ini dari kan kalau sudah dibasuh ini dapat ini cara guru kita terakhir ada guru kita. Terus basuh kaki ya. Basuh kepala, tangan sudah. Kaki ini sunahnya adalah apa? Jari-jari ini, kalau tangan jari-jari, kalau kaki jari kaki. Sebelah kanan berarti kita masukkan jari sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, dari bawah tidak dari atas. Sunahnya dari bawah, sunah kaki, jadi dari bawah, bukan dari atas, dari bawah sunahnya. Begitu juga tangan ini sunahnya dari sini, sapu ranjang, tidak dari sini. Sunahnya seperti itu. Untuk lebih tahunya bisa nanti praktek di dalam wudhu. Kita tidak ada salahnya selalu belajar mengenai tentang wudhu maupun istinja, karena ini menunjang di dalam sah, syarat rukunnya di dalam menjalankan kita sujud sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ini bisa benar-benar kita amalkan, kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini pahalanya kita khususkan kepada orang tua kita, pada guru-guru kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni semuanya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.